kita mau habiskan kira-kira setengah jam sampai 40 menit ke depan untuk ngomongin soal perduitan dan perumahan ya. Jadi kita dari dua tema tersebut ya, ngomongin duit supaya kita bisa beli rumah idaman kita. Gitu ya. Coba dong kasih komen dong siapa yang sudah ready buat beli rumah pertama terutama ya. Ayo. Atau jangan-jangan kita mulai tadi ngomong ini nggak ada yang denger nih. Ada tuh. Ada suaranya ya pasti. Ada dong ya. Jangan sampai. Ada yang nge-like juga kan. Ya. Oke. Ya. Oke. Pertama-tama nih. Ya. Kalau mau kasih question langsung di kolom question sini ya teman-teman ya. Sini ya. Kalau ke komen nanti khawatirnya nggak kebaca. Ketumpuan soalnya ya. Nah ini aku mau nanya nih buat Ko Ivan nih. Ko Ivan ini kan memang expertnya di bidang properti ya, perumahan ya. Kapan hari saya pernah baca berita kalau Ibu Sri Mulyani ya ngomong kalau milenial itu susah punya rumah. Gimana menurut pendapat Ko Ivan as an expert? Oke, kalau gitu saya bahasnya nggak apa ya, nggak teknis, tapi dari kayak kehidupan sehari-hari aja ya. Yang namanya milenial zaman sekarang kalau dibandingin sama kita nih, milenial nggak sih? Kita milenial bukan, Mr. Fit? Milenial. Oh, kita milenial, oke. Kalau gitu kita dibandingin sama papa mama kita, mungkin papa mama kita itu dulu itu hidupnya kerja, habis kerja, pulang kerja, mungkin dia hiburannya nonton TV, habis itu istrinya masak, makan di rumah, udah dia mungkin nonton TV lagi atau ngapain gitu di rumah, main puzzle gitu ya, terus tidur, besoknya kerja lagi. Nah tapi kalau kita milenial zaman sekarang, kita sudah kenal namanya GoFood, kita sudah harus nge-mall seminggu sekali, kita harus healing, ada yang namanya kafe kekinian, ada yang namanya apaan tuh ya, kafe sama resto sama ya, kafe, resto, terus ke hiburan anak tuh kayak yang merek nggak apa-apa ya, Playtopia segala macam gitu kan. Kalau dulu anak-anak kita ajak ke taman udah seneng. Yes. Nah sekarang kalau sekali masuk ke tempat-tempat gitu kita habis 200-300. Sekali makan ke kafe 200-300 lagi. Terus kita butuh ini nih handphone. Nah handphone kalau misalnya mau upgrade terus habis duit lagi. Jadi sebetulnya kayaknya selain memang harga rumah itu meningkat, pengeluaran kita ini yang jadi masalah ya zaman sekarang. Dan harga rumah itu gini, anggap aja ya kalau kita ngomong di Surabaya gitu ya, anggap aja kayak di Maijen Sukono, HR Muhammad, waktu zamannya papa mama kita kalau beli tanah di situ itu murah. Kenapa? Kanan kiri masih ilalang. Nah kalau misalnya kita mau beli zaman sekarang, kanan kiri udah mall, jadinya ya otomatis beda lah harganya. Karena ya zaman dulu lebih terjangkau karena belum berkembang. Sekarang udah berkembang, udah ada macam-macam, ada international school-nya, ada mall-nya, ada underpass-nya, ada jalan tolnya, ya jadinya ada harga dan rupa gitu ya, kira-kira. Jadi memang keadaannya, keadaannya yang memaksa dalam tanda kutip ya, harganya semakin naik. Harganya semakin naik. Tapi sayangnya harga yang naik itu juga diiringi dengan kenaikan pengeluaran kita. Itu yang jadi masalah. Jadinya kayak sudah harganya naik, kita duitnya itu nabungnya itu kurang karena pengeluaran kita tambah gede. Sekarang makin gede, makin butuh hiburan ini itu, macam-macam godaan makin gede. Gitu. Dan juga kenaikan income-nya mungkin nggak sebanding ya dengan kenaikan expenses-nya, pengeluarannya dengan kenaikan harga rumahnya. Gitu mungkin ya? Iya bisa juga gitu ya. Nggak sejalan kenaikan harga sama kenaikan penghasilan. Gitu. Oke. Jadi ya gitu ya, kalau kita memang mau maksa, dalam tanda kutip, maksa untuk punya rumah sendiri, atau tempat tinggal lah, mungkin ya, tempat tinggal kan nggak harus rumah juga kan ya. Kalau kita mau maksa punya tempat tinggal sendiri, mungkin kalau yang sesuai dengan income kita, sesuai dengan yang bisa kita alokasikan per bulannya untuk mencicil gitu, mungkin nggak dapat yang di kota ya.
dapatnya mungkin di luar kota, agak jauh sedikit gitu ya dari kantor. Nanti konsekuensinya ya harus berangkat lebih pagi, pulang lebih malam, mungkin gitu ya. Nah, sekarang gini nih, Ko Ivan nih, enaknya gimana ya antara kita itu mending maksa, dalam tanda kutip ya, maksa untuk beli rumah sekarang, atau kita ngumpulin DP dulu, ngumpulin DP sehingga nanti semakin DP-nya besar, nanti kan berarti utangnya semakin kecil, cicilannya juga semakin kecil. Menurut Ko Ivan gimana? Enaknya gimana? Nah, memang kalau soal berarti maksa beli rumah sekarang dengan pemikiran takut nanti tahun depan atau harganya 2 tahun lagi udah naik, VS kita ngumpulin DP dulu aja supaya KPR-nya atau KPA-nya nggak besar, tapi kalau nunggu nanti harganya juga nggak tahu nanti berapa gitu kan ya. Nah, berarti ya itu sebetulnya balik lagi dari pertanyaannya sudah tersirat kelebihan dan kekurangan masing-masing pilihan. Emang benar kalau misalnya kita nunggu harga rumah itu bakal naik. Banyak yang ngomong harga rumah itu nggak bakal bisa dikejar kalau kita nggak beli sekarang gitu ya. Dan untuk menjawab masalah itu pun sekarang tuh promonya developer juga pinter tuh. Ngasihnya tulisannya rumah DP 0, miliki rumah sekarang juga tanpa DP. Hanya uang tanda jadi 5 juta atau 10 juta udah langsung ngurus ke KPR ke bank, nggak tahu tapi diterima atau enggak ya. Oke, seandainya misalnya itu kita lakukan dan keterima, itu berarti kita ngutangnya hampir 100%. Kalau harga rumahnya misalnya 500 juta, berarti ya kita ngutangnya 500 juta. Nah, sanggup nggak ngutang 500 juta itu? Sanggup nggak kita itu bayar cicilannya yang 500 juta tuh bahkan nggak kita kurangi dulu sama DP-nya gitu kan? Kita nggak pakai DP loh, 500 juta langsung diutangin. Resikonya, ya resikonya gede sih. Karena menurut saya ketika kita itu pingin yang DP 0, berarti dengan kata lain mungkin kondisi keuangannya kurang sehat. Makanya maunya cari DP 0. Sedangkan kalau sudah DP 0, berarti itu di belakang yang nunggu itu, cicilannya itu bakal besar, bakal gede. Jadinya resiko di belakang. Dan kalau tadi versusnya berarti apa itu? Nunggu ngumpulin DP dulu. Nabung DP dulu. Nabung DP dulu, ya itu pilihan lebih aman ya. Memang lebih aman secara kita itu punya uangnya dulu, supaya kalau misalnya rumah 500 juta itu kita ngutangnya kalau bisa sedikit aja, misalnya 300 juta, jadi kita DP 200 juta, ngutangnya cuma 300, supaya cicilannya nggak gede-gede amat. Ya, tapi memang gimana itu ya? Memang itu pilihan ya Junya ya. Mau DP besar, tapi cicilannya nanti di belakangnya ringan, atau mau yang berisiko. Gitu ya. Oke. Nah, berarti itu memang benar-benar pilihan personal masing-masing orang ya. Kita nggak bisa ngomong, lebih enak beli sekarang aja deh, atau jangan, mending lebih enak beli nanti ketika kamu sudah bisa DP sekian persen gitu ya, karena stoknya juga nggak bingung juga gitu loh, stoknya juga semakin menipis ya, bahkan juga kadang-kadang hari Senin harga naik. Naik ya. Iya, kalau saya sih memang as a financial planner ya, kalau memang DP-nya 0% berarti agak maksa ya. Kita bisa lihat bahwa mungkin pasangan ini atau orang ini belum menyiapkan uang untuk DP-nya mungkin ya. Kena makan iklan atau apa, jadi buru-buru gitu ya. Nah, berarti opsi yang lebih tepat untuk kebanyakan orang mungkin yang ngumpulin DP dulu sambil atur keuangan gitu ya, berarti sambil sewa dulu. Nah, kalau misalkan kita sewa dulu kok Ivan, kita sewa sudah keluar uang tuh ya, uang sewanya, terus uang listriknya apa segala macam, uang internet, plus kita harus nabung untuk ngumpulin DP. Nah, itu kan berarti kan pengeluaran double expenses tuh. Gimana tuh? Kan apa nggak tambah rugi? Karena ada pengeluaran yang tetap berjalan, terus kita juga harus
ada budget buat ngumpul buat yang langsung uang tuh langsung disimpan buat ngumpulin DP gitu ya. Kalau kita maksa beli rumah, kan kita nggak usah sewa sudahan. Nah, gitu. Ya apa? Ya, gimana? Berarti double-nya itu karena harus sewa sama harus ngumpulin DP lagi. Ya. Nabung DP. Nah, jadi sebetulnya sih kalau kita bandingin ya antara sewa sama kita nyicil ke bank gitu, itu besarnya jauhnya itu berarti gini, seandainya kita itu sewa, misalnya kalau sewa itu anggaplah 20 juta, 20 juta per tahun. Kalau misalnya kita cicilan KPR, kita memilih beli ya berarti ya, beli sekarang, berarti cicilan KPR tuh anggap aja kalau 1 bulan 5 juta, 1 tahunnya jadi berapa tuh? 60 juta ya. Nah, berarti kan kita sudah tahu kalau ini membeli, berarti komit untuk mengeluarkan uang yang lebih besar. Sedangkan kalau perspektif saya, kalau di logika gitu ya, kalau kita beli, itu kita beli, tapi kita belum punya loh. Karena kita masih KPR. Berarti itu punyanya bank, dijaminkan di bank. Dan kita harus bayar sesuatu yang lebih besar tadi ya, biayanya per tahun. Jadinya menurut saya kayak itu kita juga nyewa. Bisa kita anggap sewanya lebih bayar, mahalnya lebih mahal, memang lebih gede, dengan kemungkinan kalau misalnya kita memang bisa lancar sampai beberapa tahun ke depan sampai lunas, kita bisa punya rumahnya. Itu tapi tanda bintangnya gitu. Kalau misalnya cicilannya tidak berjalan dengan lancar, berarti ya rumahnya tidak dimiliki, dan cicilan yang sudah kita bayarkan ya sudah jadi punya bank. Nah, sementara kalau kita sewa ya kita sewa dengan per tahunnya itu sekian, nggak sebesar kalau kita nyicil KPR, tapi memang kita tidak pernah punya rumahnya. Udah pasti nggak punya. Ya. Itu kan. Jadinya kembali lagi plus minus. Berarti ketika kita memutuskan untuk KPR itu belum tentu happy ending ya? Belum tentu happy ending dong. Kalau kita istilahnya, kita nih pinjam, Mr. Six saya pinjam uang buat beli rumah. 10 tahun saya cicil. Di tahun ke-5 ternyata saya nggak sanggup nyicil atau telat-telat. Bisa-bisa rumahnya diambil sama Mr. Fix. Ya uang yang saya bayarkan udah jadi uang yang Mr. Fix juga kan. Gitu ya. Mungkin ini yang kebanyakan orang belum tahu ya, bahwa ketika kita sudah memutuskan untuk KPR, itu adalah sebenarnya komitmen jangka panjang. Bahkan panjang sekali ya, sepanjang 15 tahun. Bisa-bisa sampai 20 tahun gitu ya. Dan juga bahkan ada juga bank yang cuma memberikan fixed rate-nya itu cuma di awal-awal aja gitu ya. Itu juga mungkin yang beberapa orang kurang miss soal itu. Jadi ketika kena floating rate, mungkin cicilan yang seharusnya masuk di hitungan mungkin less than 30% dari gaji mereka, akhirnya bisa lebih tinggi gitu ya. Wah, menarik sekali. Jadi begini, saya tambahin Mr. Fix, kalau secara teknisnya, saya KPR ke bank. Nah, ketika saya KPR ke bank, memang ada nama Ivan Mokhtar Olianto gitu ya di sertifikat. Tapi itu dipasangin namanya HP, hak tanggungan. Saya debitur, bank adalah kreditur. Kreditur memasang hak tanggungan itu. Berarti dengan kata lain apa? Ini bisa dikatakan bahasa mudahnya ini punyanya bank masih. Itu bukan punyanya Ivan Mokhtar Olianto, karena ini dipasangi hak tanggungan atas nama bank itu. Ya ketika kapan itu tuh sudah benar-benar punya saya, ketika lunas ada yang namanya Roya, itu sertifikatnya kita Roya, nama banknya dicoret jadi punya Ivan Mokhtar Olianto. Sebelum itu berarti ya bisa aja kalau bank mau jual, karena hak tanggungannya atas nama bank. Jadinya ya itulah, kalau sudah lunas baru kita miliki. Kalau enggak berarti bisa aja bank melakukan sesuatu, berhak melakukan sesuatu. I see. Iya. Secara teknis.
Jadi ya gitu ya teman-teman ya, kalau teman-teman memang mau berencana untuk ngambil rumah, sebaiknya memang didiskusikan dulu kepada pakarnya, kepada expertnya, mengenai tentang yang ya minimal dua hal inilah, perduitan sama perumahannya ya, duit-duitan sama rumah-rumahannya. Karena kalau enggak ya gimana ya, kita memang bahkan beberapa orang ngomong pakai bank ini nanti auto di ACC, pokoknya gampang wes diatur gitu ya. Kalau saya sih lebih senengan ya, saya lebih prefer untuk ribet di depan, tapi ke belakangnya itu lebih enak gitu loh. Karena hidup ini sudah banyak masalah, jadi mending selesaikan dulu di depan masalah-masalah yang akan datang sehingga bisa terminimalisir gitu loh ya. Daripada kita di depan ya wis lah gitu ya. Jadi biar apa ya, biar nggak tambah pusing gitu loh ya teman-teman ya. Nah, jadi wajib loh teman-teman ini untuk ngatur keuangan dulu. Keuangannya dirapikan dulu sebelum benar-benar memutuskan untuk ngambil rumah. Gitu ya Ko Ivan ya, setuju ya kalau keuangannya harus dirapikan dulu. Yes. Nggak asal rumahnya laku kan pokoknya kan ya. Agak bertolak belakang nih saya sama Ko Ivan nih. Tapi enggak ya. Memang Ko Ivan ini saya senang kolaborasi sama Ko Ivan ini karena memang Ko Ivan ini memang memberikan pendidikan keuangan ya, literasi keuangan yang cukup gitu loh kepada setiap orang yang memang menghubungi beliau, termasuk saya gitu loh. Saya dulu kenalnya sama Ko Ivan ini ya, saya pernah ngambil rumahnya melalui Ko Ivan gitu loh, makanya saya tertarik dengan karakternya, dengan cara kerjanya, dengan apapun yang sudah disiapkan gitu loh. Jadi ya akhirnya kita dari awalnya hubungannya hubungan bisnis ya, agent dengan klien, hubungan profesional klien dengan agent, jadi hubungan bisnis gitu deh teman-teman. Ini testimoni ya. Testimoni beneran. Jadi gini ya, apapun profesi kalian, jadilah lakukan dengan baik lah. Jadi orang yang baik gitu loh. Jadi itu akan selalu membuka kesempatan terhadap apapun. Karena kalian nggak tahu yang kalian temui nantinya itu orang siapa gitu loh ya. Terutama buat teman-teman di sini yang ketemu banyak orang ganti-ganti setiap harinya. Kalian pasti nggak akan menyangka bakalan ketemu si X, ketemu si Y. Ya. Nah, karena kita nggak bisa kendalikan itu, makanya jadilah orang yang baik senantiasa, berkinerja dengan baik. Gitu sih, itu pesan saya kepada teman-teman. Nah, gimana nih? Yeah. Soal Ko Ivan mungkin ada pertanyaan nih soal keuangannya atau apa soal ada rumah dong. Nih. Gimana? Jadi Mister gini, anggap aja kita dari ambil skenario kedua untuk ngumpulin DP dulu. Nah, berarti kan kita ada target income. Income gua harus sekian supaya nanti pada tahun sekian aku bisa aku bisa DP. Uangnya itu terkumpul DP-nya gitu ya. Nah, untuk case seperti itu tuh apakah mungkin target income kita penambahan itu dicapai melalui investasi? Oke, jadi gini ya. Kita asumsikan pendapatan kita ini sudah ngepres gitu ya. Sudah ngepres, maksudnya sudah nggak bisa diutik lagi, tapi kita mau punya alokasi untuk nabung DP gitu maksudnya. Supaya bisa nabung, bisa ambil rumah. Tambahan income untuk nabung DP ini diambil dari return investasi gitu tak? Iya. Oh, ya bisa aja, cuman balik lagi berapa modal yang dipunya gitu loh. Misalkan berapa nih? Ko Ivan mau nabung berapa nih? Misalkan tambahan berapa juta? Saya hitungin deh. Misalnya mau tambahan 10 deh. Kayak gitu ya? 10 juta. Gede ya, investasi 10 juta returnnya. Ya nggak apa-apa. Kalau kayaknya lebih, 5 deh. Kita ambil tengah-tengah deh, 5 juta per tahun, per bulan. Per bulan, oh. Kalau per bulan mungkin nggak ya? Nggak mungkin juga ya, kegedean ya. Okay. Mungkin lebih masuk akal 10 juta per tahun gitu kali ya. 10 juta per tahun. 10 juta. Tapi nggak capek-capek ini, bingung jadinya. Ya, jadi gini, kalau kita pakai ngitung rumus 4%, ya, kita ngomongin
investasi yang ini deh, yang super konservatif dengan return 4% per tahunnya. Kalau kita kepingin punya tambahan 5 juta ya, seperti yang dikatakan Ko Ivan tadi, berarti ngalinya ya, kalau 4% itu 4% rule, ya berarti 5 juta dikali 300. 5 juta kali 300. Berarti 1.500. Jadi unit 1.500. ya 1.500 juta alias 1,5 M. Jadi kalau kamu punya modal 1,5 M, ditaruh ke instrumen yang kasih return 4% per tahun, ya, itu kamu akan punya 5 juta per bulan. Passive income. Itu syaratnya. Karena nggak mungkin. Karena gini, karena nggak mungkin kalau kita taruh di investasi yang fluktuatif. Apalagi yang sampai mengalami penurunan nilai aset. Iya, karena kita nabung DP kan nggak mungkin 20 tahun kemudian kan. Paling nggak 5 tahun, maksimal 7 tahun lah. Karena kalau sampai 15 tahun ya nggak punya rumah nanti ya. Itu nabung buat anak mungkin. Itu. Jadi ngitungnya seperti itu. Gimana? Kalau sudah punya 1,5 M ya udah beli rumah aja langsung. Iya. Oke, berarti ya udah beli rumah aja cash. Berarti bisa saya simpulkan target kenaikan income itu nggak bisa dicapai melalui hasil investasi. Ya, terutama untuk yang jangka pendek ya. Terutama yang jangka 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Itu kalau untuk mengandalkan return investasi itu sangat susah sekali. Karena gini loh, investasi itu kan kita ngomongin passive investing kan ya. Kita investasi yang tidak memerlukan kehadiran kita, campur tangan kita gitu loh. Hasilnya pun ya segitu. Karena itu memang passive income. Passive income yang kita nggak ngapa-ngapain loh. Itu kita benar-benar nggak ngapa-ngapain. Kita punya dana sekian. Ya, ini 4% ini memang sangat-sangat konservatif. Ada juga yang 6%, ada juga yang 7% gitu loh. Tapi kalau untuk mencapai ke sana, otomatis agak lebih ribet. Gitu ya, 4% ini deposito gitu loh. Jadi memang benar-benar konservatif dan kita nggak usah pusing mikirin itu. Gitu. Berarti kenaikan ini nggak mungkin dari passive income. Harus aktif, begitu? Sebisa mungkin cari sebisa mungkin cari bisnis sampingan yang memang aktif income yang sesuai dengan skill kita dan kita bisa tahu caranya mengubah skill kita itu menjadi uang. Gitu. Konsekuensinya ya harus nambah jam kerja lah. Mungkin kita kerja jam 9 sampai jam 5 pulang ya, sampai rumah mungkin jam 6 mandi makan. Ya korbanin lah jam 7 sampai jam 9 atau sampai jam 10 gitu buat ngerjain income tambahan ini. Karena kalau menurut saya sih kalau memang butuh dananya itu cepat dalam artian di bawah 5 tahun ya juallah skillmu. Ya memang tuker waktu dan skillmu untuk uang gitu loh. Kalau mau passive income kita nyiapkan sekarang untuk dinikmati nanti ketika memang kita memutuskan untuk nggak usah kerja lagi. Gitu sih Ko Ivan. Jadi memang seperti itu. Passive income, investasi itu memang untuk jangka panjang karena kita memanfaatkan compounding effect. Gitu loh. Jadi semakin lama durasi investasi kita, itu semakin lama juga compounding effect bekerja, otomatis semakin lama uang yang kita hasilkan. Uang menghasilkan uang, gitu loh. Profit menghasilkan profit. Atau kata lainnya digulung digulung hasil investasinya digulung terus nggak diambil terus nanti sampai 20 tahun lagi bisa diambil, bisa kita nikmatin gitu. Itu yang dinamakan investasi jangka panjang. Lah kalau yang kayak gitu boleh ditaruh di saham, ETF, index fund, nggak apa-apa karena memang kita nggak butuh dalam jangka waktu dekat, dan kalaupun mungkin nanti mengalami penurunan aset ataupun hasilnya tidak seperti yang kita estimasikan, itu kita masih ada waktu untuk diundur. Oh ya mungkin ditunggu setahun lagi, ditunggu 2 tahun lagi, ditunggu 3 tahun lagi, gitu masih oke. Tapi kalau kepingin
capek dalam jangka waktu yang dekat, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, jumlahnya juga besar, nambah 5 juta sebulan. Wah, itu cukup besar loh. Kalau kalian gajinya sekarang, misalkan kalian ya kerja ya, gajinya 10 juta. 10 juta di Surabaya sudah oke ya, Pak Ivan ya? Di 10 juta. Sudah oke ya? Kalau suami istri kerja, digabung sudah 20 juta per bulan. Itu kalau di Surabaya menurut saya sudah cukup oke. Nah, balik lagi ke income single-nya tadi, 10 juta, nambah 5 juta. Nambah 5 juta berarti kan nambah 50% gaji. Ya toh? Dengan kata lain, kalau misalkan kita dinilai dengan perusahaan 10 juta per bulan, kalau kita mau nambah 5 juta per bulan, berarti kan kalau kita sehari kerja 8 jam, kita harus kerja 4 jam loh teman-teman. Nambah kerja 4 jam loh. Kalau dinilai dari gaji bulanannya kita, gitu loh. Makanya saran saya, pilihlah gini, Anda harus punya skill yang bisa generate high income, gitu loh. Kalau belum punya, Mister, ya belajar mulai sekarang. Anda harus menginvestasikan waktu Anda sedemikian rupa supaya Anda itu bisa pelajari skill-skill yang menghasilkan, bisa generate high income. Jangan dijawab dulu, jangan dijawab. Gimana? Dulu. Itu kayaknya nanti berkenaan sama question yang sudah masuk deh. Oh, apa? Ada yang sudah nanya, tak? Ada yang sudah nanya. Yang penting kita jawab dulu atau saya masih punya satu pertanyaan loh. Boleh. Silakan nanya lagi. Oke, tadi kita berarti jawabannya tadi dari Mister adalah kita harus nambah income. Yes. Habis nambah income-nya itu jadi gimana? Kita langsung investasikan atau taruh di bawah bantal saja supaya aman? Sebenarnya gini teman-teman, nambah income itu step number 2 ya, langkah nomor 2. Yang pertama harus kita lakukan itu adalah kita harus kelola pengeluaran. Itu sih lebih penting ya. Sorry ya, ini saya ngomongnya bilingual, pokoknya sama-sama ketemu orang Surabaya. Kalau orang Surabaya ketemu orang Surabaya, Surabayanya keluar. Ya, jadi nambah income itu adalah step nomor 2. Investasi step nomor 3. Step nomor pertama apa? Kelola pengeluaran kalian. Jadi bingung caranya, Mister? Ya, mulai track your expenses. Pengeluaran semua rupiahmu itu kemana, sebaiknya kamu tahu. Karena kalau enggak, nanti bisa saling tuduh. Loh, kok uangku kok habis ya? Wah, jangan-jangan banknya ini. Wah, jangan-jangan ini. Jangan-jangan ini kena fee nggak jelas, jangan-jangan diambil itu makhluk yang gundul itu yang kecil lah sampai ke sana. Bisa itu memang cara gampangnya seperti itu. Padahal enggak loh. Berarti kata-kata sederhananya itu biasanya kita gajian tapi nggak tahu tiba-tiba udah hilang aja gitu ya. Iya, sebenarnya gini, sebenarnya kalian itu bukan nggak tahu. Tapi kalian itu nggak mau tahu sebenarnya. Bayar ini, bayar itu, bayar cicilan HP, bayar cicilan laptop, bayar beli skincare, bayar iuran gym, bayar internet, atau uangnya tinggal separuh. Kok uang saya habis ya? Loh ya itu nggak mau catat soalnya, gitu loh. Makanya kalian itu sebaiknya punya catatan seperti saya. Kalau saya nyatetnya di Notion, saya sama istri saya nyatetnya di Notion, gitu loh. Tapi kalau kalian yang nggak mau repot, ya terutama yang sibuk, yang waktunya itu mepet, kerjaan, pakai dompet digital, bisa. Jadi usahakan, tapi jangan ganti-ganti juga dompetnya, satu aja cukup ya. Pilih satu. Usahakan setiap pengeluaran pakai itu. Jadi otomatis kecatat Bapak Ibu Saudara. Ya, otomatis kecatat. Kalau enggak, ya terpaksa harus kalau misalkan pengeluaran yang pakai cash, misalkan parkir atau ngasih orang di jalan atau beli donat di jalan gitu ya. Usahakan ada struknya. Nah, kalau nggak ada struk ya otomatis diingat-ingat dan dicatat. Itu sudah harus pasti. Kenapa? Karena gini loh, kalau kita nggak membiasakan ini sejak uang kita masih sedikit, ya, masih kecil, gaji kita masih kecil, nanti ketika gaji kita sudah mulai besar atau bertambah besar, income kita double,
percaya deh, nanti pasti Anda akan mengalami yang namanya, dulu uangku mana, ini uangku mana. Gitu. Mumpung income-nya masih di angka yang sekarang, terlepas itu masih kecil atau menengah atau sudah besar, berapapun itu, biasakan, wajib ya Bapak Ibu Saudara, catat semua pengeluaran. Kenapa? Soalnya itu bentuk pertanggungjawaban kita kepada diri kita sendiri. Gitu loh, bahwa saya diberkati sama Tuhan, dipercaya dengan gaji 10 juta. Nah, 10 juta tak pakai untuk ini aja. Ternyata dalam catatan kita ada nih bagian-bagian yang sebenarnya bisa dikurangin atau bahkan dihilangkan. Nah, dari situ, oh iya, nggak perlu deh. Oh, Jim, nggak usah nge-gym wis. Karena sebulan cuma 2-3 kali tok ke gymnya, nggak sempet, ya sudah, besok nggak usah. Internet saya pakai yang 100 giga, ternyata cuma dipakai 50 giga, ya udah minggu depannya 50 giga, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, setelah expenses ini benar-benar optimal dipakai, baru step 2 kita nambah income kita, gitu ya. Tapi ini juga bisa dilakukan bersamaan teman-teman. Sembari Anda mengatur pengeluaran, ya Anda juga bisa belajar high income skill. Belum terlambat Anda yang masih umur 25, 35, 45, umur 50 sekalipun, belum terlambat untuk mempelajari high income skill. Karena sekarang contohnya apa? High income skill. Contohnya segala sesuatu yang berhubungan dengan digital marketing, ya. Bikin website, social media handling, terus bikin video, YouTube, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi ini gini ya, targetnya kalau Anda terutama yang sudah 45-50, saya 38 tahun ini ya belum tua tapi juga enggak muda gitu loh. Kalau Ko Ivan kan masih 25 kayaknya ya. Ya, jauh lagi gitu lah. Ya, saya 38. Ya, saya mungkin menguasai skill untuk personal branding dalam digital marketing, khususnya sosial media, gitu ya. Terbukti dengan follower saya yang 100K ke atas, gitu ya. Nah, wih, disebut. Oh iya dong, ya. Nantinya gini teman-teman. Mungkin selagi kita masih kuat, masih punya waktu, masih bisa bagi fokus, kita ngerjakan sendiri. Tapi nanti targetnya ya jangan kita kerjakan sendiri terus. Targetnya kita harus bisa mentransfer keahlian kita hire orang, nanti biar orang itu yang ngerjakan bisnisnya kita. Gitu caranya seperti itu. Tapi high income skill-nya kita wajib menguasain. Kalau enggak ya gimana? Kita bayar orang pun suruh orang belajar, saya pikir enggak efektif gitu loh. Itu ya salah satu contohnya itu ya, kita harus nambah income. Nah, apa namanya tadi? Yang pertama mengelola pengeluaran. Nambah income sudah. Yang terakhir adalah investasi, gitu sih. Jadi ini investasi ya, benar-benar sebisa mungkin teman-teman pilihlah investasi yang passive investing. Karena apa? Tadi kan 3 ya, gimana? Gini ya, 1, 2, 3. Satunya sudah, 2-nya sudah, 3-nya yang kita mau pilih ya. Sebaiknya fokusnya kita itu habiskan di sini. Habiskan di caranya menambah. Iya. Jangan di sini. Gimana cara nambah return investasiku? Ya boleh sih, tapi fokusnya ke sini aja. Karena kalau di sini, apalagi kalau kita investingnya di saham misalkan ya, di saham atau di reksadana atau di ETF, index fund, itu benar-benar returnnya kita nggak bisa kendalikan. Kita nggak bisa campur tangan apa-apa. Iya toh. Masa gimana? Kalau kita mau campur tangan gimana? Nggak bisa, teman-teman. Ya, return seperti itu ya seperti itu. Kita cuma berusaha untuk timing the market kan. Beli saat harga murah, jual saat harga tinggi. Ya, good luck lah kalau mau menerapkan itu. Cuman kalau saya sih masa-masa itu sudah lewat. Saya lebih musingin yang di sini. Yang nambah income tadi, yang di sini loh, teman-teman. Jadi, kalau yang di sini kan misalkan saya punya agensi digital marketing, sosial media gitu ya. Aduh, omsetku turun rek. Nah, gimana cara saya? Oke, ads-nya lebih kencengin lagi atau gimana nih customer service-nya lebih gitu. Itu benar-benar di dalam kontrol kita, gitu loh. Ya kan, omsetnya itu benar-benar
kita juga bisa campur tangan di sana. Tapi kalau di investasi nggak bisa kamu. Kecuali ya beli, ya tapi ya susah ya. Nggak segampang itulah. Ya, gitu Pak Ivan. Yes. Tapi tadi Mister bilang yang bisa dikendalikan itu yang kedua, nambah income. Pengeluaran kan bisa juga kan dikontrol ya? Iya. Pengeluaran memang bisa dikontrol, tetapi ada limitation-nya. Misalkan gajimu 10. Nggak mungkin kita nggak makan. Iya. Ya bisa sih. Awalnya kita makan 3 kali sehari. Ya wis, kita mau nabung DP nih makan 2 kali sehari. Kan sekalian ngurangin pengeluaran, sekalian ngurangin kalori yang masuk dalam tubuh loh. Sekali nyelam 2-3 pulau terlampaui loh. Atau kayak saya vegan gitu ya, makan tahu tempe sayur aja, hemat ya. Iya, bisa juga seperti itu, berubah jadi vegan supaya menghemat. Tapi belum tentu juga hemat loh ya vegan itu ya. Iya, kalau makan di restoran ya sama aja ya. Sama aja. Ya, jadi intinya gitu sih, Ko Ivan. Gimana? Ini kan sudah mau 40 menit, kita baca pertanyaan kali ya. Oh ya, boleh, silakan. Oke, kita baca yang pertama. Sebagai milenial yang seperti apa yang bisa sukses? Oke, ini tadi udah dijawab nih ya, high skill income tuh ya. Ya, benar ya. Punya, ya, ditampilin gini dong. Sudah. Questionnya sudah ditampilin. Tampilin dong. Belum. Dipencet. Belum. Pencet. Oke, ini dia. Jadi kan ini sebagai milenial umur lebih apa yang bisa sukses, Kak? Milenial yang ulet dan rajin dan bisa pinter-pinter cari peluang. Nah, gimana supaya bisa pinter cari peluang? Tambah teman sebanyak-banyaknya. Karena kamu nggak akan tahu siapa yang akan kamu ketemukan besok atau lusa. Gitu ya. Tapi juga gini, kamu sudah punya kesempatan untuk ketemu orang besar, tapi kamunya sendiri nggak siap secara skill. Loh, nah terus piye ya? Lewat ya kesempatan. Nah, jadi gitu ya. Jadi tetap skillmu harus diasah terus ya. Sehingga ketika kamu ketemu dengan kesempatan, this is it. Nah, gitu loh. Ya. Oke. Kamu siap. Always be ready. Gitu. Next question. Lanjut ya. Lanjut pertanyaan kedua, itu tadi yang double ya. Cara punya double income gimana? Soalnya kerjanya pagi sampai malam. Ini ya emang gitu ya. Orang yang sama ya. Mas Azizlah, laki ya, saya panggil Mas. Ya. Cara punya double income gimana ya? Soalnya kerjanya pagi sampai malam. Kalau kerjanya sudah pagi sampai malam, asumsi saya berarti income-nya juga sudah gede. Ya toh, kalau misalkan kita buka toko dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, sama kita buka toko dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah, ya otomatis kan income-nya pasti lebih gede buka toko yang jam bukanya lebih panjang, gitu ya. Nah, jadi kalau Mas Azizlah ini punya kerjanya dari pagi sampai malam, saya pikir sudah tidak ada waktu lagi buat nambah income. Nah, nambah income itu gini ya, tadi saya lupa jelasin ya. Nambah income itu tidak harus dari kerjaan sampingan, teman-teman. Iya, nggak harus dari, misalkan kita ngaji, saya dulunya kan guru ya. Misalkan saya guru, terus kerjaan sampingannya apa? Ngelesi biasanya kan ya, gandengannya gitu kalau guru. Nggak harus Bapak Ibu Saudara. Teman-teman bisa ngajukan kenaikan gaji, nego, kalau memang punya value, kalau memang skill Anda itu high gitu loh. Anda punya skill ngajar yang luar biasa, atau Anda tergantung di mana sekarang. Saya soalnya guru ya dulu ya, jadi ya bisa ngasih contohnya guru. Misalkan kalau memang Anda skill ngajarnya luar biasa ya, nego dong. Ke prinsipalnya, ke kepala sekolahnya, atau ke supervisornya, Pak, mungkin skill saya sudah segini, saya sudah kasih kontribusi yang luar biasa kepada perusahaan ini. Gimana kalau tahun depan mungkin Bapak bisa taruh di tempat yang lebih tinggi lagi, dengan harapan income saya bisa lebih tinggi lagi. Nggak apa-apa ngomong gitu.
Nggak bisa, Mister. Sudah mentok. Nah, kalau sudah mentok, ya mulai deh lirik-lirik kiri kanan. Nah, perusahaan sejenis. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah ngomong loyalty apa, setia. Ya. Berarti ngomong dulu. Intinya, Mister, intinya itu kita dulu yang harus berubah gitu ya. Kita dulu yang harus upgrade ya. Benar. Jadi jangan mikirin, ya apa sih uangku ini bisa nambah? Enggak, jangan. Ya apa sih value-ku ini bisa naik? Gitu loh. Gimana sih caranya orang memandang saya, ya, misalkan value-ku sekian, tapi dihargai sekian. Value-ku sekian, tapi dihargai sekian. Gimana sih minimal orang itu bisa mandang saya minimal sama, gitu loh. Gaji saya dengan value saya itu sama atau bahkan bisa lebih tinggi gitu. Itu PR-nya itu sebenarnya itu. Kalau itu sudah bisa dilakukan, gak usah nambah kerjaan tambahan deh, cukup dengan kerjaan utama. Tapi kalau memang ada waktu dan bisa bagi fokus, ya nggak apa-apa, kerjakan income tambahan. Gitu. Semoga menjawab ya, Mas Azizlah. Ada lagi? Next. Ini Dwi Mega Lestari cewek. Ya. Kak, tips untuk yang gajinya UMR tapi mau rumah bagus. Kelihatannya buat saya ini ya. Yes, silakan. Pertama-tama, rumah bagus ini subjektif sekali. Jadinya bagusnya Anda belum tentu sama bagusnya saya. Dan ketika kalau kita sudah ngomong bagusnya itu yang secara material, berarti ujung-ujungnya duit. Ketika ujung-ujungnya duit, di lawan bicara saya ini Instagramnya mindset duit, dan dia tadi sudah menjelaskan per kata pengeluaran dicatat, nambah pemasukan, investasi. Kelihatannya kita harus rewind lagi. Jawabannya adalah yang tadi ini kita sudah bicarakan. Karena bagaimanapun, kalau yang namanya bagus secara material, kita harus nambah duitnya untuk bisa mencapai yang kita bilang bagus itu. Entah interiornya, entah mau yang rumahnya itu lokasinya itu premium, atau mau yang ada tamannya, yang ada danaunya, fasilitasnya, ya itu semua ujung-ujungnya butuh duit ya, butuh uang gitu ya. Ada yang mau ditambah nih, Sir? Ya, jadi ini lebih ke ekspektasi ya. You will get what you pay, itu aja sih. Ya memang agak kesannya agak kasar, tapi ya memang seperti itu. Selama kita masih di dunia, ya that's the consequences gitu loh. Kalau memang gajinya UMR, ya nggak masalah juga gaji UMR asal kita bisa kelola dengan baik ya, terutama expenses-nya, dan kalau bisa ditambah income-nya, ya otomatis kita bisa eksekusi rumah yang sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi kan gini kan, ekspektasinya bagus sekian, tapi kemampuan kita saat ini sekian. Nah, terus gimana dong? Nggak ketemu dong. Kalau maksa nanti bisa seperti yang dijelaskan kok Ivan di awal tadi. Ujung-ujungnya bisa kita KPR disetujui, tapi di tahun kelima nanti amburadul dalam bayar cicilannya, otomatis rumahnya malah nggak sampai ke kita. Ya jadi dari sini ke sini, ini kan ekspektasi bagus menurut Mbak Dwi. Ya, ini kemampuan kita sekarang. Ya, we find the balance. Dan yang terpenting selain tadi ngatur pengeluaran, terus nambah income, itu mungkin banyak orang yang sudah tahu. Yang mungkin banyak yang terlupakan, kembali lagi saya ingatkan tadi yang dikatakan Mr. Fik adalah nambah skill. Ya, Mr. ya. Itu dia yang paling penting menurut saya, karena ya orang tahu lah kalau pengeluaran harus dihemat. Orang tahu juga lah kalau pemasukan itu harus ditambah. Terus, ya itu dia tadi jawabannya yang jangan lupa dicatat adalah upgrade skill, upgrade value. Apa tadi ya bahasanya ya? Apa value? Kita harus value. Upgrade value supaya kita bisa bring more value gitu loh. The way the way people see ourselves itu gimana? Gitu. Dengan gitu kita bisa dihargai lebih. Ya karena value-nya lebih. Sesuai lah.
Minimal sesuai. Karena curhatan orang-orang, ya, curhatan teman-teman mindset duit di DM itu biasanya gitu. Saya nggak dihargai sesuai dengan skill saya, Mister. Gimana ya lo ya? Ya kamu pindah. Gitu, kamu kan bukan pohon, nggak bisa pindah. Kan kamu bebas pindah ya gitu sih. Pindah pun nanti belum tentu ada yang mau pekerjakan saya, Mister. Ya sudah, supply and demand. Kalau kamu nggak pede dengan kemampuanmu, ya sudah. Ya diterima aja. Mau gimana gitu loh. Ya kan? Ya mau gimana? Kalau nggak mau tingkatkan lagi skillnya sampai dia pede. Ya. Gitu ya? Iya, mau nggak mau gitu. Nah kalau sudah skillnya sudah meningkat, sudah pede, tapi perusahaan nggak mau gaji lebih, terus gimana? Ya sudah, pindah cari yang lain gitu loh. Okay. Jangan terpaku ya. Jangan terpaku pada satu. Gitu. Ya. Oke. Ya, Mr. Fix, tidak terasa sudah hampir 50 menit kita bertatap muka melalui handphone ini. Oke. Kelihatannya harus kita tutup, Mr. Fix. Ada yang mau disampaikan? Satu pertanyaan terakhir mungkin. Nih. Oh iya, muncul lagi. Yes. Tidak terlihat. Sebagai penutup nih. Nina, anggap aja namanya Nina berarti, cewek ya. Apa sarannya agar anak milenial itu tidak mendahulukan kredit mobil atau HP daripada kredit rumah? Kalau misalnya saya yang jawab ya, misalnya saya dulu ya. Ya. Sebetulnya ini pertanyaan yang menjawab pertanyaannya ya. Apa sarannya agar anak milenial itu tidak mendahulukan kredit mobil? Berarti kan sebetulnya Mbak Nina ini udah tahu ya, kalau sebetulnya kredit mobil itu harusnya dimundurin gitu ya. Lebih penting kredit rumah. Ya memang enggak, ini kayak apa ya, harusnya itu berarti edukasi yang nyampe ke milenial mungkin enggak sama. Ada yang mereka itu enggak diedukasi, kalau harus punya aset dulu, ada yang diedukasi, dan ada yang ngerti, ada yang enggak ngerti. Kalau ngerti pun ada yang bisa mengendalikan diri sesuai sama yang benar. Ada yang nggak bisa mengendalikan diri, dilanggar pengertian itu ya. Jadinya yang melanggar itu berarti ya mendahulukan cicilan handphone. Kalau yang nurut sama pengertian yang tadi kita anggap benar itu udah ya berarti dia akan mendahulukan cicilan rumah. Kalau cicilan mobil didahulukan mungkin saya masih bisa terima ya. Karena kalau mobil ya mungkin bisa kepakai memang ya dia butuh. Kalau menurut saya handphone sampai nyicil, berarti handphonenya itu mahal. Harusnya beli yang murah aja, jangan beli yang mahal-mahal sampai nyicil. Ya kan, kalau misalnya handphonenya murah nggak usah nyicil langsung. Kalau belinya iPhone 13 kayak punya Mr. Fix ya nyicil ya. Ayo ditambahin Mr. Fix. Ya, jadi itu balik ke personal masing-masing ya Mbak Nina ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih mendahulukan kredit mobil atau HP daripada kredit rumah, nggak apa-apa. Itu balik ke personal preference masing-masing gitu loh. Mungkin yang kredit rumah itu sudah dikasih rumah sama orang tuanya gitu ya, jadi sudah nggak mikirin lagi, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi ya sebaiknya maksudnya ini mungkin cicilan konsumtif daripada cicilan KPR gitu ya. Ya nggak apa-apa juga, sebenarnya nggak apa-apa juga asal tahu dengan segala macam konsekuensinya. Nah, jadi gitu. Setiap pemilihan keputusan finansial personally ya masing-masing orang sebaiknya dilakukan secara sadar dan tahu akan konsekuensinya. Nah, jadi Mbak Nina ini coba dipikirkan lagi konsekuensinya apa kalau mendahulukan kredit mobil atau HP daripada kredit rumah. Nah, konsekuensinya apa? Ya berarti yang tadi kan kalau ditunda beli rumahnya secara KPR nanti rumahnya bisa lebih mahal harganya, terus lokasinya juga tidak dapat yang area yang diinginkan dan lain-lainnya. Seperti itu sih. Jadi sesimpel itu sebetulnya, sesederhana itu. Balik lagi, kalau tadi siapa yang sebelumnya Mbak Dwi kan, saya ngomongnya tentang ekspektasi, ya rumah bagus itu ke ekspektasi. Nah kalau yang ini mendahulukan kredit mobil daripada rumah, kita ngomongin konsekuensi gitu. Jadi setiap pertanyaan kita harus tahu ini ngomongin apa gitu ya. Intinya kalau di pertanyaannya Mbak Nina ini adalah consequences atau konsekuensinya gitu sih.
Gitu. Dan juga nggak ada pilihan keputusan keuangan yang benar. Nggak ada yang salah. Yang ada cuma konsekuensi. Nah, saya memutuskan untuk beli HP seharga 13 juta. Boleh apa enggak? Ya terserah, itu uang-uangmu. Tapi konsekuensinya 13 juta di muka loh. Tak cicil kok, Mister. Ya enggak apa-apa. 12 bulan ke depan atau bahkan 24 ke depan kamu terikat sama itu. Itu yang mengikat waktumu loh. Dan juga kalau kita nyicil itu nyandu. Vestalah, percayalah. Bulan ini beli HP. Nyandu, Ko Ivan. Oh, nambah bulan ini beli HP 24 kali dibayar. Nanti 2 bulan lagi, aduh laptopku nggak enak. Tak cicil lagi, 24 bulan, Nah, nyandu, salah. Percaya saya. Ya, saya banyak menangani orang-orang yang curhat seperti itu soalnya. Gitu ya, Mbak Nina ya, konsekuensi harus digarisbawahi. Oke, Ko Ivan.